Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nur Azhara Intung dengan NIM 24535020 PN 18933 dari Prodi Aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu penting yang semakin terasa dampaknya, yaitu dampak perubahan iklim terhadap kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Dua fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga kehidupan manusia yang sangat bergantung pada laut. Pada halaman pertama, kita akan membahas mengenai perubahan iklim dan hubungannya dengan laut. Perubahan iklim terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Akibatnya suhu bumi meningkat dan kemudian berimbas langsung pada sistem laut global. Ada dua dampak utama yang paling menonjol, yaitu kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Pada halaman kedua, membahas tentang kenaikan muka laut. Fenomena kenaikan muka laut terjadi karena dua hal utama. Yang pertama, karena mencairnya es di kutub dan gletser pegunungan akibat suhu global yang meningkat. Yang kedua, ekspansi termal air laut, yaitu air laut yang memuai ketika suhunya naik. Menurut data IPCC, permukaan laut global telah naik sekitar 20 cm sejak awal abad ke-20 dan diproyeksikan bisa meningkat lebih dari 1 meter pada akhir abad ini jika emisi gas rumah kaca tidak dikendalikan. Dampaknya sangat luas. Misalnya yang pertama, tenggelamnya wilayah pesisir dan pulau kecil. Yang kedua, kerusakan infrastruktur di daerah pantai. Yang ketiga, meningkatnya risiko banjirop. Yang keempat, hilangnya habitat pesisir seperti mangrove dan rawa-rawa. Kondisi ini tentu mengancam jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisir, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Pada halaman ketiga, kita akan membahas tentang pengasaman laut. Fenomena pengasaman laut ini terjadi ketika laut menyerap terlalu banyak karbon dioksida dari atmosfer. Saat karbon dioksida larut dalam air laut, ia membentuk asam karbonat yang menyebabkan penurunan pH air laut. Sejak revolusi industri, pH rata-rata laut telah turun dari sekitar 8,2 menjadi 8,1. Mungkin terdengar kecil, tetapi ini berarti peningkatan keasaman sekitar 30%. Dampaknya antara lain itu yang pertama, organisme laut yang memiliki cangkang kalsium karbonat seperti terumbu karang, dan plankton mengalami kesulitan membentuk cangkang dan kerangka. Yang kedua, terumbu karang melemah dan mudah rusak, padahal ekosistem ini adalah rumah bagi ribuan spesies laut. Yang ketiga, rantai makanan laut terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada perikanan dan ketahanan pangan manusia. Pada halaman keempat, membahas tentang hubungan kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Kedua fenomena ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi laut. Kenaikan muka laut merusak habitat pesisir, sementara pengasaman laut menghancurkan ekosistem bawah laut. Jika keduanya terjadi bersamaan, maka keanekaragaman hayati laut, sumber pangan, dan ekonomi masyarakat pesisir akan sangat berdampak. Pada halaman kelima, membahas mengenai upaya mitigasi dan adaptasi. Ada dua pendekatan utama, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dilakukan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, misalnya dengan beralih ke energi terbarukan, menghentikan deforestasi, dan meningkatkan efisiensi energi. Sedangkan adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan diri terhadap dampak yang sudah terjadi, seperti membangun infrastruktur tanggul, merehabilitasi mangrove, serta melindungi ekosistem terumbu karang. Selain itu, penelitian dan edukasi juga sangat penting agar masyarakat lebih sadar akan bahaya perubahan iklim dan ikut berkontribusi dalam mengatasinya. Pada bagian ke-6, membahas mengenai dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Selain memengaruhi ekosistem laut, kenaikan muka laut dan pengasaman laut juga membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia, yaitu yang pertama, bagi sektor perikanan. Pengasaman laut membuat populasi ikan menurun karena terganggunya rantai makanan, sehingga
sehingga nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapan. Yang kedua, bagi pariwisata pesisir, kerusakan terumbu karang mengurangi daya tarik wisata bahari yang dapat menurunkan pendapatan masyarakat lokal. Yang ketiga, bagi pemukiman pesisir, kenaikan muka laut memaksa sebagian masyarakat untuk bermigrasi ke daerah lain, memunculkan masalah sosial baru seperti urbanisasi dan kemiskinan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa isu perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan manusia. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan kita, melainkan sesuatu yang nyata, mendesak, dan dampaknya sudah kita rasakan, terutama melalui dua fenomena besar, yaitu kenaikan muka laut dan pengasaman laut. Kenaikan muka laut telah menyebabkan tenggelamnya wilayah pesisir, meningkatnya banjirop, serta ancaman terhadap infrastruktur dan pemukiman jutaan orang, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Sementara itu, pengasaman laut melemahkan fondasi kehidupan bawah laut, yaitu terumbu karang, plankton, dan organisme bercangkang yang menjadi dasar rantai makanan. Jika fondasi ini rapuh, maka seluruh ekosistem laut hingga aktivitas perikanan manusia juga ikut terancam. Kedua fenomena ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperburuk satu sama lain. Dampaknya bukan hanya pada ekologi, melainkan juga pada aspek sosial dan ekonomi, yaitu perikanan menurun, pariwisata bahari terganggu, dan masyarakat pesisir terpaksa beradaptasi bahkan bermigrasi. Namun, kita tidak boleh berhenti pada rasa khawatir. Harapan masih ada jika kita bersama-sama melakukan mitigasi dengan menekan emisi gas rumah kaca, serta melakukan adaptasi yang cerdas dan berkelanjutan, misalnya dengan rehabilitasi mangrove, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, dan penguatan kesadaran masyarakat. Laut adalah paru-paru kedua bumi sekaligus penopang kehidupan manusia. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan wajah laut di masa depan. Apakah ia tetap menjadi sumber kehidupan atau justru berubah menjadi ancaman? Sangat bergantung pada pilihan kita sekarang. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.